Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul distorsi pasar dengan anggota kelompok 1 Nova Lilian Arfiani, 2 Sukmawati Fitriana, 3 Trisusanta atau saya sendiri. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Mekanisme pasar pada dasarnya adalah pasar yang berjalan secara alami sesuai dengan fungsinya sebagai sarana tempat bertemunya penjual dan pembeli. Terjadinya interaksi antara penawaran dan permintaan dengan berbagai atribut lainnya. Secara lebih spesifik, mekanisme pasar dapat dikatakan sebagai suatu pasar yang berjalan dengan adanya campur tangan dari pihak manapun untuk mempengaruhi permintaan, penawaran maupun harga di dalamnya. Yang kedua, dalam kenyataannya, mekanisme pasar tidak selalu berjalan dengan baik. Sering sekali terjadi gangguan yang menyebabkan mekanisme pasar menjadi tidak ideal. Gangguan terhadap mekanisme pasar ini disebut dengan distorsi pasar atau market distortion. Secara garis besar, distorsi pasar ada 4 bentuk, yaitu 1. Rekayasa penawaran. Rekayasa ini dilakukan melalui ikhtiar. Yang kedua, rekayasa permintaan. Rekayasa ini dilakukan melalui baik najasi. Yang ketiga, penipuan atau tadlis, terdiri dari penipuan jumlah, mutu barang, harga barang dan penyetoran barang. Nomor 4, ketidakjelasan atau gharar, terdiri dari penipuan jumlah barang, mutu barang, harga barang dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu teks-teks hadis. Yang pertama, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian mencegah rombongan dagang sebelum sampai di pasar, dan jangan pula sebagian kalian membeli barang yang dibeli orang lain sedang di." Yang ketiga yaitu telah berbicara padaku Muhammad bin Salam telah mengabari kami Waqi' dari Ibnu Uyainah. Dia berkata, Ma'mar berkata padaku, As-Sauri telah bertanya padaku, apakah engkau telah mendengar tentang seorang laki-laki yang mengumpulkan makanan untuk setahun atau beberapa bulan bagi keluarganya? Ma'mar menjawab, tidak. Selanjutnya yaitu konteks hadis. Yang pertama, ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangannya. Pasar menentukan harga dengan cara berproduksi, tidak boleh adanya gangguan yang mengakibatkan rusaknya gangguan pasar tersebut. Namun, dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar-pasar yang berjalan sendiri secara adil atau fair. Kondisi tersebutlah yang disebut distorsi pasar. Yang kedua yaitu negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan pasar, yaitu mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, dan memiliki keadilan ekonomi. Perannya diperlukan ketika. Selanjutnya adalah kesimpulan. Mekanisme pasar pada dasarnya adalah pasar yang berjalan secara alami sesuai dengan fungsinya sebagai sarana tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadinya interaksi antara penawaran dan an-nur atau permintaan dengan berbagai atribut lainnya. Secara lebih spesifik, mekanisme pasar dapat dikatakan sebagai suatu pasar yang berjalan an-naba, adanya campur tangan dari pihak manapun untuk mempengaruhi permintaan, penawaran maupun harga di dalamnya. Kemudian, dalam kenyataannya, mekanisme pasar tidak selalu berjalan dengan baik. Seringkali terjadi gangguan yang menyebabkan mekanisme pasar menjadi tidak ideal. Gangguan terhadap mekanisme pasar ini disebut dengan distorsi pasar atau market distortion.
Secara garis besar, distorsi pasar ada 4 bentuk, yaitu yang pertama, rekayasa penawaran. Rekayasa ini dilakukan melalui ikhtiar. Kemudian, rekayasa permintaan. Rekayasa ini dilakukan melalui bai'an najasi. Kemudian yang ketiga, penipuan. Penipuan atau tadlis terdiri dari penipuan jumlah, mutu barang, harga barang, dan penyerahan barang. Kemudian yang keempat, ketidakjelasan. Ketidakjelasan atau goror terdiri dari penipuan jumlah barang, mutu barang, harga barang, dan lain-lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencegah rombongan dagang atau sebelum sampai di pasar, dan jangan pula sebagian kalian membeli barang yang dibeli orang lain atau sedang ditawar, dan janganlah melebihkan harga tawaran barang atau yang sedang ditawar orang lain dengan maksud menipu pembeli. Dan janganlah orang kota membeli buat orang desa. Janganlah kalian menahan susu dari unta dan kambing atau yang kurus dengan maksud menipu calon pembeli. Maka siapa yang membelinya setelah itu, maka dia punya hak pilih. Bila dia rela, maka diambilnya, dan bila tidak suka, dikembalikannya dengan menambah 1 sak kurma." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangannya. Pasar menentukan harga dengan cara berproduksi. Tidak boleh adanya gangguan yang mengakibatkan rusaknya gangguan pasar tersebut. Namun, dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar-pasar yang berjalan sendiri secara adil atau fair. Kondisi tersebutlah yang disebut dengan distorsi pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa langsung ke forum diskusi.